Assalamualaikum sahabat, selamat sore dimanapun berada. Kasus Subang masih menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Tentunya saya terima kasih kepada teman-teman yang selalu memviralkannya, karena ini sangat penting sekali demi keadilan kedua korban. Nah, saya bertanya, menurut teman-teman, apakah kedua korban ini sudah mendapatkan keadilan apa belum? Kalau saya berpendapat belum, teman-teman, karena kasusnya belum tuntas 100%. Yang pertama, kita harus ingat bahwa pelaku yang sudah dikatakan Danu, seorang justice kolaborator, ada 5 orang, dan berikut adalah Danu sendiri. Namun di sini masyarakat banyak yang bertanya, bagaimana Bang ketika tersangka ini kok belum juga dilakukan penahanan? Kita tunggu waktu, teman-teman, karena saya yakin pihak Polda Jabar pun tidak tinggal diam, pasti menyelusuri sampai P21. Oh, ternyata di kasus Subang ini ada oknum. Ya, adanya obstruction of justice yang menghilangkan segala macam yang berada di tempat kejadian perkara. Video kemarin saya hanya sebuah analisis bahwa yang namanya juga asumsi dan opini ya boleh-boleh saja ya teman-teman. Kadang saya pun dari dulu sempat berpikir juga dan juga menganalisis bahwa apakah pembunuhan ini di rumah yang menjadi kantor yayasan atau di luaran. Nah, teman-teman, mungkin keyakinan dari teman-teman adalah di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara, ya itu sah-sah saja. Seperti itu, silahkan. Berhubung di sini adanya obstruction of justice, jadi barang bukti pun pada hilang. Jejak pun hilang. Sidik jari pun pada hilang. Dan pada saat itu, waktu dilakukan olah tempat kejadian perkara di awal kejadian, hujan teman-teman ya, begitu besar sekali hujan. Dan teman-teman bisa melihat di jejak digital. Baik teman-teman, saya akan membahas yang kemarin. Saya lanjut. Ini adalah keterangan dari Bu Cucu. Ini saya masih penasaran. Mungkin teman-teman di antara para YouTuber juga ini jarang yang membahas ya. Saya ini masih penasaran teman-teman ya, karena dia ini adalah tetangga dari Ibu Tuti tersebut. Nah, ini saya kira dan saya analisis para pelaku ini tidak keluar rumah. Saya menganalisis para pelaku menginap di rumah itu karena tidak terdeteksi CCTV, baik CCTV Bu Harun, baik CCTV yang sudah diumumkan atau di jok motor, atau CCTV yang sudah ada di pencucian mobil. Ini tidak ada rekamannya ya di malam hari. Akan tetapi ya mudah-mudahan teman-teman ya, semoga ada pemrosesan lagi, CCTV ini diputar semuanya gitu loh. Nah, CCTV yang paling penting adalah di Tugu yang arah, kalau dari Subang sini berarti kalau ke kiri ke Bandung, kalau ke kanan ke arah TKP ada Tugu di situ ya. Nah, di situ ada CCTV. Di situ kalau misalkan ada pergerakan, maka itu akan terekod. Di jam berapapun akan terekod di situ. Lalu ke sana ada CCTV Bu Harun, CCTV pencucian mobil. Nah, ini CCTV pencucian mobil pun sangat krusial dan sangat penting sekali, karena menurut keterangan dari yang punya, yaitu Pak Dede, mengatakan yang saya lihat mah di CCTV ada sosok perempuan dan juga mobil putih atau silver, seperti itulah yang dikatakannya. Ini penasaran teman-teman ya. Nah, dan di jam 5.30 ini sudah rame. Ketika Bu Cucu ini membuka gerbang, membuka pintu, mau membuka tokonya, intinya seperti itu, sudah rame di jam 5:30. Dan Bu Cucu tahu itu dari suaminya. Ini tadi juga banyak yang bertanya, apakah benar ketika Anggir mengatakan melihat sosok, tidak ada estimasi, tidak ada dugaan, menyebutkan Pak Yosep di dalam CCTV tersebut. Namun yang disayangkan, karena adanya obstruction of justice, jadi CCTV itu tidak ada. Dan kemarin saya mendengar juga di komal-komal YouTube, di komal-komal TikTok, maksudnya di media sosial yang lain, bahwa itu harddisk sudah diserahkan ke Polda Jabar dan dicek itu harddisknya sudah kosong. Ini luar biasa kasus Subang ini pokoknya teman-teman ya. Sampai saat ini belum tuntas 100%, karena banyak pertanyaan dari masyarakat di kolom komentar juga, di channel-channel yang lain yang saya baca. Ini pertama sudah geram, yang kedua bertanya bagaimana pemrosesan OOJ-nya, bagaimana pemrosesan para pelaku yang lain yang sudah disebutkan seorang justice kolaborator. Dan ini ada juga yang percaya ke Danu 100%, ada juga yang sama sekali tidak. Ada juga yang percaya ke Pak Yosep,
bahwa Pak Yosep adalah bukan pelaku. Ada juga yang sama sekali tidak percaya. Ini polemik di masyarakat sampai saat ini. Bayangkan sudah mau hampir 5 tahun ya, sebentar lagi tahun baru loh ini. Ini kasus sudah hampir 5 tahun lamanya. Belum juga menurut kita di mana sih titik terangnya kasus ini, kok masih menggantung seperti ini. Nah, dan saya pun terus-menerus untuk memviralkannya, meskipun ya mungkin belum ada kabar terbaru ya, akan tetapi hanya membantu memviralkan agar ya semoga lah terdengar oleh pusat atau oleh presiden atau oleh Mabes Polri. Semoga pemrosesannya ini tidak terkatung-katung gitu loh. Karena ini masih banyak dibahas. Kecuali kalau misalkan rekan-rekan YouTuber yang lain sudah pada sepi tidak membahas lagi, ya saya pun pasti membahas kebanyakan kasus-kasus yang lain, berita yang lain. Tapi berhubung ini kok belum juga ya tuntas gitu loh. Ini aneh juga kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Kok begini ceritanya, sudah lama dari tahun 2021. Dan memang kalau masalah informasi, saya pun ya banyak sekali, cuman tidak ada data tertulis, tidak ada rekaman video. Yang saya temukan hanya sebuah laptop saja, seperti itu ya, di rumahnya Yoris, dan itu menurut Yoris dari penyidik waktu itu. Baik, nah teman-teman, Bu Cucu ini mendengar pernyataan suaminya, bertanya, ada pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di jam 5.30. Nah ini yang disayangkan gitu loh, tidak mendengar apa-apa. Biasanya kan kalau tetangga, apalagi di malam hari ada teriakan atau keributan, itu biasanya ya terdengar gitulah sedikitnya ya. Ini nih yang sangat disayangkan. Lalu saya teringat lagi dengan sebuah statement dari Ibu Sumarni dulu ya, mengatakan bahwa dugaannya pelaku ini adalah orang dekat. Orang dekat ini memang banyak sekali ya, baik teman, baik tetangga, baik saudara, ini banyak sekali. Nah teman-teman, orang dekat ini. Lalu saya menganalisis dan juga sudah punya keyakinan, karena CCTV belum diputar, jadi belum ada keyakinan apakah para pelaku ini dari rumah TKP tersebut langsung pada menyebar atau pulang ke rumahnya masing-masing atau pada kabur. Ini saya yakin tamu di malam itu pasti nginap di TKP, teman-teman. Pasti ngumpet di TKP atau nginap lah, tidak keluar. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan para pelaku ini keluar, pasti akan terekam oleh CCTV. Akan tetapi, ini akan tetapi lagi dan penasaran lagi, kan CCTV-nya belum juga diputar. Saya masih penasaran dengan CCTV yang ada di bundaran itu, di Tugu itu. Lalu CCTV pencucian mobil kan tidak ada, tidak diputar ya kan. Lalu CCTV jok motor itu pengen menonton semuanya. Lalu CCTV Angger pengen sekali melihat gitu loh. Lalu CCTV yang ada di toko jamu ingin sekali menonton. Lalu CCTV yang ada dimanapun yang sudah ada dikatakan kepolisian 55 titik CCTV yang sudah dipantau, ingin sekali. Karena kemarin di persidangan itulah kok rasanya adem gitu loh. Tidak ada pemutaran CCTV, hanya CCTV Bu Harun, buram, tidak jelas. Menurut ahli IT seperti itu, sudah di screenshot, katanya dibandingkan, intinya belum puas juga ya di persidangan kemarin juga. Lalu diperlihatkan lagi foto Pak Yosep di jok motor, di jam sekian, kurang puas juga. Harusnya kan diputar di malam harinya, dari tanggal 17-nya, apa kegiatannya, lalu apa saja pergerakannya, lalu CCTV sekolah SMA 1 depan TKP itu krusial banget kok tiba-tiba katanya tersambar petir. Ini banyak sekali tiba-tiba, cerita kasus Subang ini nggak tamat-tamat. Sudah ribuan episode, bayangkan sudah mau menginjak 5 tahun, episode video-video para YouTuber itu sudah banyak ya teman-teman. Ya kan? Nah, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus memviralkannya. Semoga cepat 100% terungkap. Karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang belum bisa saya jawab. Apa contohnya? Bang, kapan sih kasasi selesai? Seperti itu. Bang, kapan sih kasasi ditolak atau diterima? Itu saya belum bisa menjawab hal itu, teman-teman. Karena saya pun belum mendengar keputusannya. Dan ketika mendengar di komal-komal, di media sosial yang lain, katanya sih 8 bulan, itu maksimal. Ya kita tunggu teman-teman. Ya, adapun kabar positif, negatif, saya akan kupas habis masalah itu nanti.
ketika mendengar keputusan kasasi. Wah, rame pokoknya, udah hajar ya, bahas pokoknya. Kenapa kasasi? Kok kenapa negatif? Kok kenapa positif? Udah pokoknya, sesuaikan dengan apa data yang kita terima. Kita kupas habis kasus Subang ini. Seperti itu, semangat terus pokoknya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe.